Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras, tetap semangat. Iya, hasil quick count Pilpres sudah terlihat dan bagaimanapun kita harus realistis. Proses penghitungan surat suara Pilpres 2024 masih terus dilakukan oleh KPU, di mana kini hasil hitung suara atau real count KPU telah mencapai 39,33%. Ingat loh, bagi pendukung Pak Ganjar, nggak perlu menyesal, menuding-nuding, menyalahkan orang lain. Melihat hasil ini memang mempengaruhi hati, pikiran, maupun semangat menjalani hari-hari. Tenang saja, bagi para pendukung kelompok sebelah, memang hawane lagi seneng. Ya, nek dikembalikan sebenarnya ya pengaruhnya ke perasaan seneng tok gitu kan. Di luar itu nggak kemana-mana. Apa? Ada efek lain? Nggak ada. Jadi teman-teman tidak perlu berpikir jauh. Ngelokro. Apalagi marah-marah ke anak istri. Yang terpenting, utamanya fakta-fakta yang terjadi seperti anomali. Di proses kampanye sudah banyak yang kita lakukan. Tidak sedikit yang terkejut dengan perolehan suara Prabowo Gibran. Karena berbagai survei elektabilitas di jelang coblosan baru di angka 49% sampai 51%. Sedang hasil quick count menembus 57 hingga 59%. Jika kita memahami ya, di Pilpres 2014 dan 2019 itu Prabowo stabil di 49%. Artinya butuh hanya 8-11% tambahannya. Dan itu upayanya betapa besar, harus nabrak konstitusi, merubah batas usia, masih ada kepres naiknya gaji PNS, itu juga ada gelontoran bansos serta BLT yang memecahkan rekor. Yang mesti difahami, bertambahnya suara Prabowo 8-11% ya murni cawe-cawe Pak Jokowi. Di sini loh, bisa tak bilang, nggak ada pengaruh sama sekali hadirnya Gibran dan penambahan segitu kecil sekali. Makanya nggak perlu sedih berkepanjangan di sisi lain. Suara Pak Ganjar prosentasenya juga tidak jauh beda dengan suara PDIP. Tinggal nanti menunggu seberapa jauh akhirnya. Setidaknya sementara bisa disimpulkan perolehan suara Pak Ganjar yang memang mayoritas sumbernya itu dari suara partai. Melihat tidak dominannya suara Pak Ganjar di Jateng serta di Bali, mengagetkan banyak orang. Bisa-bisanya loh Solo, Jateng, Bali, nah, lumayan banyak di kantong-kantong suara PDI yang selama ini bisa terjaga dengan baik. Dan bobolnya ini banyak cerita yang sebenarnya bisa ditanya langsung ke masyarakat apa faktornya. Yang jelas ya gelontoran materi luar biasa besarnya di kantong-kantong itu. Dan pesan yang diberikan si pemberi materi untuk partai mereka tetap bisa milih PDIP. Tapi capresnya tetap yang didukung presiden. Tidak mudah menjaga integritas banyak orang. Mau bagaimanapun memang faktanya materi bisa merubah pilihan orang. Ini bukan mencari-cari alasan. Tapi ini mengeksplor apa saja faktor yang memungkinkan dukungan ke Pak Ganjar jadi berkurang. Menjauhnya suara Prabowo Gibran dibanding suara dua kandidat lain, itu memang di luar perkiraan banyak orang. Tapi bisa kita sebut loh, faktor lain yang tidak terpikirkan banyak pihak. Bisa disebut penambahan suara ke Pak Prabowo. Dilandasi beberapa titik singgung pertama nih. Itu titik singgung generasi politik. Kita tahu pemilih Pilpres sekarang ini mayoritas adalah generasi muda. Baik dari milenial maupun generasi Z. Dan mau bagaimanapun, generasi muda itu relatif sulit dipengaruhi generasi tua. Makanya, meski disodori bukti-bukti kecurangan atau adanya main belakang, kasus perubahan batas usia kandidat, pemilih muda ini cuek saja, abai. Bila hal itu mencederai rasa keadilan, mereka hanya menganggap Gibran itu simbol anak muda. Titik. Nih. Belum pernah tercatat dalam sejarah
Anak muda belum 40 tahun itu bisa menjadi cawapres. Bagi mereka membanggakan. Mereka tidak peduli soal nepotisme. Mereka tidak berpikir ada yang salah bila Jokowi dukung anaknya. Bisa jadi malah mereka tidak percaya Jokowi punya pengaruh ke Gibran. Anak-anak muda kita memang generasi instan yang sumber informasinya dari Twitter, dari Instagram, dari TikTok. Ya, cara menalar sesuatu itu loh pendek gini. Dan ini memang hasil atau buah sistem pendidikan kita. Yang cara memahami sesuatu mesti cepat. Anak-anak sekarang ini bahkan hanya butuh menemukan jawaban singkat. Mereka tidak dilatih berpikir lebih jauh. Misalnya nih, memikirkan cepat tetapi tidak menggagas dampak. Tidak berpikir dampaknya. Berpikir cepat tanpa menimbang risiko. Berpikir cepat tidak mengalkulasi tanggung jawab dan lain sebagainya ini. Hasilnya ya seperti sekarang ini. Semua ini kita petik karena model pembelajaran di sekolah masih sebatas mencari jawaban singkat soal kedua. Faktor kemenangan kandidat 02. Efek reformasi rupanya tidak difahami dengan jelas oleh rakyat. Bahkan sebagian masyarakat tidak mengerti apa bedanya Orde Baru dengan rezim Jokowi. Toh banyak yang bilang merindukan Soeharto. Pemilih Golkar juga masih banyak. Catatan kelam Prabowo juga tidak dianggap itu hal buruk. Rakyat seperti lupa betapa zaman Orde Baru penuh intimidasi, ditakut-takuti, tidak bebas bersuara, dan bisa jadi model atau karakter pemerintahan mau bagaimanapun pemerintah tidak banyak bantu mereka. Persentase rakyat memahami demokrasi saat ini beda jauh dengan zaman Orba. Tidak membantu apapun. Wong partai-partai turunan Golkar loh, kayak Gerindra, Nasdem, Hanura tetap mendapat tempat tuh. Tidak ada persepsi di kalangan awam mengapa kita mesti tidak memilih orang-orang zaman dulu. Yang ketiga ya, kita sadar 10 tahun pemerintahan oposisi sangat tidak banyak bersuara. Mereka melempem, semua ngikut apa yang dikatakan Jokowi. Enggak ada itu yang namanya kritis pada pemerintah. Dan suara-suara kritis macam Amin Rais, Rocky Gerung, Rafli Harun malah jadi bahan tertawaan saja. Efeknya rakyat belajar banyak dari mereka. Jika mengkritisi pemerintah, bakal jadi tertawaan banyak orang. Nah, ini juga semacam otokritik bagi kita yang dalam 9 tahun terakhir mendukung Jokowi. Dan baru 3 bulan saja loh, posisi kayak kami ini jadi berhadapan dengan pemerintah. Mau bagaimanapun, performa Jokowi mampu menyihir rakyat sehingga apapun yang diucapkan seperti sebuah titah raja atau titah kebenaran. Ini semua akhirnya kita tuai. Dan ke depan, akankah kebebasan berpendapat menyuarakan kritik, mengupas kebijakan pemerintah bakal dinilai sebagai ujaran kebencian? Entahlah. Yang pasti, kami masih tetap bangga dengan apa yang sudah dilakukan Pak Ganjar dan Prof. Mahfud. Tidak ada sedikit pun penyesalan tentang hal itu. Untuk kawan-kawan seperjuangan, jangan lelah. Tetap semangat. Dan semoga lelah sampai nanti yang menuai adalah anak cucu kita. Demikian opini Ben kali ini. Salam seger waras. Sampai jumpa episode berikutnya.